Pimpinan DPR akhirnya menemui perwakilan mahasiswa di gedung DPR. Salah satu tuntutan yang disampaikan mahasiswa di depan pimpinan DPR adalah pencabutan tunjangan fantastis DPR dan segera mensahkan RUU perampasan aset. Usai dinonaktifkan dari anggota DPR fraksi Nasdem, fasilitas dan tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach kini dibekukan. Tidak hanya itu, DPP Nasdem juga akan menyerahkan kepada Mahkamah Partai untuk memutuskan langkah tegas maupun sanksi kepada kedua kadernya. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Beijing, Tiongkok untuk memenuhi undangan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kunjungan ke Tiongkok sempat dibatalkan karena situasi keamanan di Indonesia. Halo, selamat petang saudara, kita jumpa lagi dalam program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Maidop Elfrina. Dan saya Harjuno Pramudito, kita jelang Kompas Petang selengkapnya saudara. Pasca gelombang unjuk rasa yang terjadi sepekan terakhir, pimpinan DPR akhirnya menemui perwakilan mahasiswa di gedung DPR MPR Jakarta. Pertemuan dengan perwakilan mahasiswa langsung diterima Wakil Ketua DPR fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan juga Wakil Ketua DPR fraksi Partai Nasdem Saan Mustafa dan Wakil Ketua DPR fraksi PKB Cucun Ahmad. Salah satu perwakilan mahasiswa dari BEM UI menyampaikan sejumlah aspirasi, yakni menuntut dibentuknya tim investigasi untuk mengusut oknum provokator yang menyusupi aksi unjuk rasa dan membuktikan dugaan makar yang telah disampaikan Presiden Prabowo. Mahasiswa juga menuntut DPR segera mencabut tunjangan fantastisnya dan mengesahkan RUU perampasan aset. Saya ingin ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini. Juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami berharap amanat yang dibebankan kepada pundak-pundak bapak-bapak sekalian itu betul-betul dijalankan untuk amanat rakyat. Di depan gedung DPR kali ini peserta masa aksi berasal dari Aliansi Perempuan Indonesia berbagai latar belakang. Dengan tagline protes adalah hak, masa meminta penggunaan senjata dan tindakan represif tidak lagi digunakan saat masyarakat menyuarakan aspirasi. Masa aksi juga membawa sapu lidi yang disebut sebagai simbol untuk menyapu bersih tindak kekerasan di Indonesia. Jadi protes itu adalah bagian dari hak konstitusional warga negara yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi karena protes itu adalah hak warga negara, maka pada saat warga negara melakukan protes, itu artinya rakyat sedang kritis untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan negara. Jadi ruang demokrasi tidak boleh diabaikan dan pada saat rakyat protes itu tidak bisa dihadapi dengan bentungan senjata, pukulan, tikaman, melindas dan seterusnya. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, mahasiswa dari sejumlah universitas di Bandung mendatangi gedung Sate untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya tindakan represif terhadap pendemo, pembatalan tunjangan DPR, hingga masalah tembakan gas air mata di Unisba dan Unpas. Mahasiswa berharap tuntutan mereka diteruskan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang langsung menemui mereka.
Mangga aja, itu silakan aja. Nanti kan kita juga semuanya terbuka ruangnya ya, kita terbuka penyidikan. Itu memang permasalahan represivitas Polri gitu. Hari ini kami mengecam apapun tindakan represivitas Polri terhadap mahasiswa, terhadap masyarakat. Berikut juga kami menuntut agar seluruh mahasiswa dan juga kawan-kawan kami yang ditangkap di Polda untuk dibebaskan gitu. Terus juga yang ketiga, kami menuntut kepada DPR untuk senantiasa mencabut dan juga menyetujui agar tunjangan ini dibatalkan, berikut juga pemberian fasilitas baru. Puluhan mahasiswa Universitas Islam Bandung berunjuk rasa di depan kampus Unisba yang berdekatan dengan kantor rektor. Mahasiswa kecewa terhadap pernyataan rektor Unisba, Harits Newman, yang menyebutkan tidak ada penembakan gas air mata di dalam kampus karena dinilai tidak sesuai fakta. Atas pernyataan rektor Unisba akhirnya meminta maaf dan mencabut pernyataannya. Ia juga mengecam aksi represif polisi dengan menembakkan gas air mata ke dalam kampus. Terkait dengan rilis yang ada di Instagram Universitas Islam Bandung dengan menggantinya mengukur represivitas itu yang pertama, dan juga akan membantu korban hingga selesai, khususnya mahasiswa Unisba dan kawan-kawan yang lain. Oke, tolong di take down. Dan titik poinnya, kami mohon, titik poinnya adalah mengutuk represivitas dan juga tindakan brutal daripada aparat. Besar. Tindakan menembakkan gas air mata ke area kampus itu adalah tindakan yang dilarang secara hukum. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengutuk keras tindakan represif para aparat kepolisian di area kampus Unisba. Kami mohon Polda untuk mengamankan kampus Unisba ini menjadi kampus yang tentunya bersih dan bukan sebagai basis. Menyikapi apa yang terjadi belakangan di Menteng, Jakarta Pusat, sejumlah tokoh bangsa menggelar konferensi pers pesan kebangsaan Gerakan Nurani Bangsa. Acara dihadiri sejumlah tokoh bangsa, diantaranya Sinta Nuria Wahid, Ignatius Kardinal Suharyo, Laude M. Syarif, dan Lukman Hakim Saifuddin. Sebagai pelayan dari bangsa kita dihadapkan pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Rakyat yang marah pada ketidakadilan, demonstrasi yang tak kunjung henti, aparat keamanan yang melakukan kekerasan berlebihan, diikuti penjarahan dan pembakaran gedung-gedung pemerintahan, dan bahkan membawa korban jiwa di berbagai kota. Salah satu cara memperubahan yang dibenarkan adalah kita dengan gas air mata. Korban Pak 12 orang. Kenapa pingsan? Ini karena pekat kan, ini asap pingsan. Senin malam 1 September 2025. Suasana mencekam terjadi di kampus Universitas Pasundan dan Unisba Bandung, Jawa Barat. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa dalam aksi unjuk rasa. Puluhan sisa gas air mata ditemukan, salah satunya di dalam kampus Universitas Pasundan. Tak hanya itu, pihak keamanan kampus menyebut 12 orang pingsan karena pekatnya gas air mata dari polisi. Di tempat itu ada kaca pecah juga dari itu di depan. Jadi ditembakkan ke kampus aja itu. Mungkin ada sekitar berapa juta gas air mata yang ditemukan di Pak? Ada lebih dari 40 itunya, kalau selongsongnya mah. Lebih dari 40. Ya tutup itu songkohan Pak, 12 orang. Kenapa pingsan? Ini karena pekat kan, ini asap pingsan. Jadi Polda Jawa Barat menyebut gas air mata tidak ditembakkan ke dalam kampus, namun ke arah massa yang mencoba memprovokasi polisi dan mahasiswa. Polisi menyebut tembakan gas air mata hanya dilakukan di jalan raya untuk membubarkan massa. Anarko melakukan provokasi dari dalam kampus Unisba dengan melempar bom molotov ke tim patroli kendaraan roda 2 dan 4 mobil Lantas Brimob terlihat yang ada di video kami.
Tim kemudian menembakkan gas air mata di jalan raya yang kemudian tertiup angin ke arah parkiran Unisba. Ini yang kemudian provokator dari anarko yang inginkan dan memang menunggu momen untuk membenturkan antara mahasiswa dan petugas. Sementara menurut kesaksian mahasiswa, polisi tak hanya menembakkan gas air mata ke dalam kampus, tapi juga berusaha masuk hingga 1 orang rekan mereka terluka dalam peristiwa ini. Mahasiswa mengecam tindakan represif polisi karena di dalam kampus Unisba dan Universitas Pasundan memang dijadikan lokasi untuk titik evakuasi. Balik ke kampus. Nah, akhirnya sekitaran jam 8 malam itu mulai terjadi kejadian penyerangan yang ada di Rangga Gading begitu. Itu disinyalir juga ada beberapa motor polisi yang akhirnya merangsek masuk ke daerah area kampus. Juga akhirnya ada 1 kawan kami dari Fakultas Hukum yang akhirnya dipukuli juga dilindas oleh motor yang menyebabkan hari ini pun dioperasi begitu. Sore hari ini ada di Rumah Sakit RSHS. Titik evakuasi ini adalah Unisba dan Unpas. Karena kampus kita saling berdekatan juga menjadi titik yang terdekat untuk Kabid Humas Polda Jawa Barat menyebut telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kericuhan di Unpas dan Unisba Bandung. Polisi masih mengusut keterlibatan 6 orang yang diduga sebagai provokator. Tim Liputan Kompas TV. Kita temui jurnalis Kompas TV di gedung DPR Senayan, Jakarta. Sudah bersiap di sana jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan juru kamera Junaidi Saputra. Triksi, selamat petang. Poin-poin tuntutan mahasiswa tadi kan sudah disampaikan. Lalu apa kemudian respons dari para pimpinan DPR? Ya, Medop, kalau sampai saat ini sekiranya sudah 1,5 jam lebih begitu ya kami melihat audiensi ini berlangsung antara mahasiswa dengan pimpinan DPR. Nah, kali ini kami pantau terakhir memang masih giliran dari mahasiswa. Jadi tadi memang dalam kesepakatan awal diminta untuk para organisasi mahasiswa ini menyampaikan apa yang menjadi pikiran mereka, apa yang menjadi keresahan mereka, apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi mereka untuk bisa didengarkan terlebih dahulu. Jadi yang kami lihat dan perhatikan para pimpinan DPR atau dalam hal ini adalah Wakil Ketua DPR RI mencatat apa saja setidaknya poin-poin yang disampaikan oleh para mahasiswa. Tadi kalau disampaikan ada 16 organisasi mahasiswa, jadi setidaknya sampai saat ini masih berlangsung setengahnya Pedop dan juga saudara. Tuntutannya ada berbagai macam hal, tapi kalau misalnya saya rangkum tadi setidaknya yang ditegaskan adalah untuk meminta dibentuk tim independen, tim investigasi independen melihat banyaknya korban dari masyarakat maupun juga dari mahasiswa dalam unjuk rasa yang berlangsung pada saat pada beberapa hari di akhir di akhir Agustus maksud saya. Lalu kemudian juga dari Komnas HAM telah merilis setidaknya ada 10 korban yang terjadi di beberapa tempat, bukan hanya di Jakarta tapi ada di Makassar, ada yang di Solo, ada yang di Yogyakarta. Nah, kemudian juga bagaimana yang ditekankan tadi adalah menghentikan represif dari aparat dan juga kriminalisasi bukan hanya kepada para mahasiswa tapi juga kepada masyarakat yang memberikan aspirasi ataupun juga yang melakukan unjuk rasa. Karena ini yang juga terlihat ataupun juga dicatat baik dari Komnas HAM maupun juga dari para mahasiswa ketika unjuk rasa berlangsung pada beberapa hari di akhir Agustus tersebut, Medop. Nah, itulah yang kemudian diminta untuk ditekankan bagaimana supremasi sipil ini ditegakkan, bagaimana reformasi terhadap kepolisian ini juga diminta untuk diperhatikan agar tidak terjadi lagi kriminalisasi maupun juga adanya represif dari aparat. Nah, kemudian yang juga tentu disinggung ataupun juga disampaikan adalah bagaimana kinerja ataupun juga integritas dari para wakil rakyat, yakni para DPR RI, anggota DPR RI yang kemudian juga menjadi sebenarnya ini menjadi tuntutan-tuntutan dari para mahasiswa maupun juga masyarakat yang disampaikan dalam unjuk rasa, melihat bagaimana situasi saat ini, kemudian juga dengan kondisi masyarakat saat ini dibandingkan dengan apa yang terjadi di
DPR ataupun juga di Kompleks Senayan. Bagaimana ada tunjangan yang tinggi, kemudian fasilitas-fasilitas yang menunjang kehidupan dari para wakil rakyat ini yang kemudian ini dipertanyakan. Apakah kemudian para wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat secara langsung ini bisa mewakilkan rakyatnya? Ini akan dilihat dari keterjawaban dari setiap aspirasi ataupun juga tuntutan yang sebenarnya dilayangkan dari berbulan-bulan lalu ataupun juga berhari-hari kemarin. Triksi, kami sudah dapat poinnya. Nah, tadi yang disampaikan juga oleh Saan Mustafa, terima kasih. Medop, tadi disampaikan bahwa ini menjadi ruang. Terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan juga juru kamera Junedi Saputra melaporkan langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Usai jeda saudara, Divisi Propam Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP terhadap anggota Brimob yang menabrak pengendara ojek daring Afan Kurniawan. Masih bersama saya Maido Pelfrina di Kompas Petang, saudara. Divisi Propam Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap anggota Brimob yang menabrak pengendara ojek daring Afan Kurniawan. Sidang digelar untuk Komandan Batalion Danyon Resimen 4 Kor Brimob Polri, Kompol Kosmas Kagae. Dalam kasus Afan, Kosmas berada di dalam rantis dan duduk di samping Basat Brimob Polda Metro Jaya Bribka Rohmat, sopir kendaraan taktis yang menabrak korban. Hingga informasi ini dibuat saudara, sidang etik masih berlangsung. Komisioner Kompolnas Hairul Anam yang hadir dalam sidang Komisi Kode Etik Polri mendorong agar sidang menjatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH. Desakan tersebut sejalan dengan yang menjadi tuntutan keluarga korban yang menuntut keadilan. Anam juga meyakini sidang etik tidak akan berlarut-larut lantaran bukti digital sudah cukup kuat untuk menjerat pelanggaran etik dalam kasus yang menewaskan Afan. Kompolnas sendiri yang memang mendorong adanya PTDH. Nggak pakai berdebat panjang, wong itu rekam jejak digitalnya ada. Terus juga komitmen kelembagaan kepolisian juga ada, menuntaskan ini dengan seterang-terangnya. Terus harapan publiknya juga saat ini momentumnya juga gede. Saya kira akan cepat. Brutalitas oleh aparat yang dilakukan kepada kawan-kawan kami di masyarakat dan juga di mahasiswa yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Aksi demo yang terjadi di sejumlah daerah tercoreng usai jatuhnya korban aksi penyampaian pendapat di Jakarta, Yogyakarta, Makassar, dan berbagai daerah di Indonesia. Komnas HAM mencatat 10 orang kehilangan nyawa dalam aksi demonstrasi. Berbagai penyebab diselidiki termasuk dugaan kekerasan oleh aparat. Sejauh ini tercatat setidaknya 10 orang korban meninggal dunia, di mana beberapa di antaranya diduga kuat karena mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Ini masih kami selidiki, dan penyebab-penyebab yang lainnya. Kemudian yang mengalami penangkapan sewenang-wenang juga cukup banyak, angkanya sedang dikonsolidasikan di Komnas HAM. Yang mengalami luka-luka juga cukup besar, datanya di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) menyayangkan aparat menyamakan penindakan kepada massa pendemo yang murni menyuarakan aspirasi dengan penyusup yang mencederai aksi demo. Maka tentu ada kelompok-kelompok pro-demokrasi, mahasiswa, masyarakat yang menuntut haknya untuk lebih baik lagi, itu merasa dipersalahkan, merasa dianggap bahwa mereka bagian dari makar. Padahal tidak demikian, makanya saya katakan mapping mana yang perusuh mana yang bukan itu penting. Kalau mengatakan bahwa ini ada demonstrasi yang disusupi, maka siapa yang menyusupi itu tidak pernah dijawab. Sementara itu penasihat ahli Kapolri meyakini ada penggerak dari para pelaku perusakan, sehingga perlu antisipasi dari kepolisian. Namun antisipasi yang lebih besar dari Polri bukan untuk memberangus kebebasan.
kan kemudian dipelesetkan seakan-akan kita memberangus kebebasan. Itu yang harus diluruskan di lapangan. Jadi anarkisme ini karena udah terlalu terbiasa gitu ya, terbiarkan. Seperti kemarin hari pertama, hari kedua itu kan polisi kan terlalu pasif itu. Akhirnya apa? Kita diserang habis-habisan. Karena kalau waktu itu kita responsif ya, kita mesti timbul martir itu. Lebih parah lagi itu kejadian kemarin akibat daripada ada musibah, adanya ojol yang meninggal itu. Jadi ini jelas ada penggerak Pak. Cuman untuk yang gerakkan itu siapa? Itulah kita sulit untuk menangkap. Tetapi penggerak itu kita yakin ada Pak. Jadi mari kita hadapi bersama-sama gitu. Selain kasus tewasnya sopir ojol Afan Kurniawan, usai ditabrak rantis Brimob, yang juga menjadi perhatian adalah meninggalnya mahasiswa Amikom Yogyakarta, Reza Sendi Pratama, yang diduga akibat tindakan kekerasan dalam penanganan aksi. Publik menanti penindakan dan penegakan hukum secara transparan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana penyelidikan dugaan kekerasan aparat dalam penanganan aksi unjuk rasa bersama Kepala Laboratorium Indonesia 2045 Jaleswari Pramoda Wardani dan juga Kadif Humas Polri periode 2015-2016 sekaligus mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlian kita bahas petang hari ini. Selamat petang Mbak Dani, Pak Anton dengan Maidop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Dani, saya mau ke Anda dulu pertama. Tanggapan Anda soal dugaan kekerasan aparat yang kemudian berulang saat menghadapi demo, apa saja catatan Anda? Iya, saya rasa kalau kita melihat pendemo itu sendiri, kita kan tahu bahwa kita melihat itu bukan hanya mahasiswa atau kawan-kawan driver ojol yang sedang melakukan menunjukkan solidaritasnya, tetapi di sini kita melihat bahwa ketika kita bicara soal pendemo, itu adalah kita bicara sebuah entitas yang heterogen. Jadi karena entitas yang heterogen itu tidak bisa disamakan perlakuan-perlakuan kita terhadapnya, karena kita tahu bahwa pada awalnya masa pendemo itu seperti mahasiswa, NGO, buruh maupun driver ojol itu adalah pada pertamanya adalah demo damai gitu ya, unjuk rasa damai. Tetapi kemudian ini kan kemudian ada eskalasi karena dipicu oleh meninggalnya driver ojol itu kan setelahnya, dan itu menggeser isu-isu yang terkait dengan kebijakan kemudian menjadi isu-isu soal keadilan, menuntut keadilan, soal kekerasan yang dilakukan oleh aparat dan lain-lain, sehingga kita tahu bahwa kemudian hari yang itu tanggal 25, setelah itu kan eskalasi meningkat, dan di situ pendemo sudah kalau kita bicara soal disusupi itu sudah bukan lagi murni yang pendemo yang di awal-awal itu gitu, sehingga apapun itu menurut saya demonstrasi atau unjuk rasa itu kan harus kita perlakukan sebagai ekspresi atau bentuk kebebasan yang yang dilindungi oleh konstitusi itu sendiri, sehingga tidak layak untuk mendapatkan kekerasan. Aparat keamanan di sini adalah menjaga agar situasinya kondusif, agar masyarakat, agar pendemo, agar pengunjuk rasa itu mendapatkan bisa yang digarisbawahi adalah penanganan aparat terhadap para pendemo. Anda juga tadi sudah menyinggung soal eskalasi, kemudian juga penyusup dalam demo yang tadinya awalnya adalah berlangsung damai. Nah, bagaimana kemudian bisa menyelidiki dan juga mengidentifikasi kelompok penyusup dalam demo? Ya, saya rasa ini kan sering ya Mbak ya disampaikan ya, soal penyusup, dan penyusup ini selalu digambarkan aktor-aktor yang sebetulnya tidak jelas juga siapa penyusupnya, tidak berhasil untuk disampaikan, dan lagi-lagi kerap disampaikan bahwa justru penyusup-penyusup itu aktor-aktor yang awalnya melakukan demo atau unjuk rasa damai gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa
bahwa ada NGO yang ditangkap, ada mahasiswa yang dipukuli, dan kita tahu bahwa kalau tidak salah sampai hari ini ada 10 orang yang sudah tewas dalam aksi unjuk rasa ini. Sehingga kalau dalam jangka pendeknya ini pemerintah harus melakukan hal-hal yang secara tegas, cermat, tepat untuk dalam jangka pendek ini. Satu adalah secepat-cepatnya dibentuk tim investigasi. Tim investigasi ini adalah untuk kita sudah dapat tahan di situ, Mbak Dani. Saya mau ke Pak Anton. Pak Anton, menurut pengalaman Anda selama Anda berada di kepolisian, mengapa penyusup sulit untuk dideteksi, penyusup yang ada dalam demo? Ya, karena saat itu kan justru pendemonya itu multi, jadi kompleks. Nah, sementara penyusup-penyusup itu kan memanfaatkan situasi dan membuat trigger. Di dalam salah satu teori demo, kita juga pernah jadi ya unjuk rasa, menyampaikan aspirasi, ada yang disebut trigger. Nah, ketika trigger terjadi, ini situasi ini sudah berubah. Makanya asalnya kan situasi itu, eskalasi itu dari mulai hijau, kuning, itu masih dalmas dari Sabara. Nah, ketika eskalasi meningkat merah, makanya yang menangani adalah dari Brimob. Nah, ketika Brimob sudah ke depan, itu berarti eskalasi sudah merah dan sudah terjadi kekacauan-kekacauan. Nah, di mana di sini para penyusup itu sulit ditangkap karena tersebar banyak, dan salah satu bahwa ini walaupun pro dan kontra, tetapi saya berdasarkan pengalaman ini demo ini ditunggangi. Ciri-cirinya apa ketika ditunggangi itu? Satu, ketika sudah terjadi pengerusakan. Kedua, adanya bom molotov. Ketiga, adanya penjarahan. Karena demo yang murni, khususnya para adik-adik mahasiswa itu tidak pernah melakukan hal-hal yang bersifat melawan hukum. Nah, justru ini disinilah kita tahu bahwa ini ada penyusup. Nah, makanya di sini ketika kondisi sudah kompleks, nah tim-tim intelijen Polri yang ada berbaur ini kan, ini mau menangkap yang mana? Nah, makanya ketika ada yang bawa bom molotov langsung ditangkap. Pak Anton, Anda masih respons Anda, Mbak Dani. Mbak Dani? Sepertinya kita juga mengalami kendala komunikasi. Kami coba perbaiki hubungan komunikasi kami dengan Jales Wari Pramoda Wardani dan juga Anton Carlian. Usut tuntas dugaan kekerasan penanganan demo yang jadi topik kita kali ini. Demo yang tadi juga disebut sebelumnya juga berlangsung damai, kemudian disebut ada penyusup yang kemudian membuat demo yang terjadi di sejumlah daerah di tanah air pada tanggal 28 Agustus hingga awal September ini berujung ricuh. Dan juga yang harus ditekankan adalah pengusutan penanganan dugaan kekerasan penanganan demo yang berujung ricuh ini tidak hanya berhenti di anggota Brimob yang menabrak driver ojek online Afan Kurniawan, tapi juga terhadap 10 orang korban tewas dalam aksi demo yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Usai jeda saudara, di Kompas Petang kami kembali dengan informasi Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhain ditetapkan menjadi tersangka karena mengajak, menghasut, dan memprovokasi demonstran termasuk pelajar sehingga anarkis. Kembali di Kompas Petang, saudara. Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhain ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengajak, menghasut, dan memprovokasi demonstran termasuk pelajar sehingga anarkis. Inilah rekaman CCTV di perumahan setempat yang menunjukkan sebuah mobil polisi memasuki lingkungan dan menjemput Del Pedro Marhain.
Lokataru menyebut ada 7 hingga 8 polisi yang menangkap Del Pedro. Polda Metro Jaya menetapkan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhen usai membuat hasutan untuk mengajak terlibat aksi anarkistis, termasuk melibatkan pelajar dan anak-anak. Del Pedro terancam dijerat pasal tentang tindak pidana penghasutan hingga penyebaran berita bohong. Penyidik membeberkan akun Instagram yang dikelola Del Pedro terhubung dengan akun-akun lainnya dalam menghasut. Polisi menyebut salah satu akun berperan sebagai koordinator aksi. BPP itu yang terhubung dengan akun-akun ekstrim yang memberikan ajakan seperti yang tadi sebelumnya, seperti itu, pengrusakan, kemudian bom molotov, itu ada hubnya dari akun BPP. Dari akun BPP itu kami melakukan penelitian kembali bahwa kami menemukan nomor yang digunakan adalah ataupun yang diposting merupakan nomor aduan daripada orang yang menjadi staf bagian daripada yayasan yang dipimpin oleh DMR. Menurut Lokataru, Del Pedro ditangkap tanpa dasar hukum yang jelas. Lokataru mengecam tindakan polisi membungkam suara koalisi masyarakat sipil yang mengawasi kinerja pemerintah. Kami menilai ini terlalu jahat untuk menuduh kami sebagai dalang penghasutan segala macam. Ini bentuk kalau teman-teman Gen Z bilangnya playing victim. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyesalkan penangkapan Del Pedro Marhen. Komnas HAM meminta polisi profesional dalam menyikapi aksi unjuk rasa agar tak mudah melakukan penangkapan dan mendorong adanya restoratif justice untuk membebaskan Del Pedro. Menghimbau aparat kepolisian ini untuk lebih profesional dalam melakukan kerja-kerja, terutama menyikapi aksi-aksi hari ini untuk tidak mudah melakukan penangkapan, penahanan secara sewenang-wenang, termasuk kepada Direktur Lokataru. Karena kami khawatir bahwa kebebasan berpendapat, berekspresi yang dijamin di dalam konstitusi dan undang-undang hak asasi manusia ini kemudian dalam implementasinya, dalam pelaksanaannya berbenturan dengan regulasi yang lain, terutama Undang-Undang ITE yang selama ini selalu menjadi tantangan kita. Sementara Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta polisi segera membebaskan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhen. Usman yakin tuduhan penghasutan massa untuk melakukan tindakan anarkistis tidak benar. Saya juga komunikasi dengan pihak kepolisian, kenapa mereka sampai ditangkap, apa dasar kepolisian melakukan penangkapan itu. Pihak kepolisian menjelaskan itu terkait dengan pernyataan dan juga postingan dari misalnya Lokataru atau dari blog politik, pelajar dan seterusnya yang dipandang polisi menghasut kekerasan atau menghasut serangan kepada pihak kepolisian. Nah, saya masih mempelajari itu postingan-postingan itu, tapi saya menyarankan kepada pihak kepolisian untuk membebaskan segera, karena saya tidak percaya bahwa mereka, orang seperti Del Pedro atau orang seperti misalnya Syahdan, benar-benar ingin memprovokasi masyarakat atau rakyat untuk menyerang pihak kepolisian. Penangkapan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhen menimbulkan sorotan terkait prosedur yang diterapkan polisi. Del Pedro Marhen ditetapkan sebagai tersangka dugaan penghasutan aksi demonstrasi di sejumlah tempat. Tim Liputan Kompas TV. Polisi menetapkan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhen Rismansyah sebagai tersangka diduga membuat ajakan aksi anarkistis. Polisi mengatakan peran Del Pedro adalah melakukan kolaborasi di akun medsosnya untuk menyebarkan ajakan terkait demo. Ajakan itu berisi agar pelajar tidak takut untuk melakukan aksi. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Guru Besar Universitas Bayangkara, Prof. Hermawan Sulistyo atau Prof. Kiki, dan juga kuasa hukum Del Pedro Marhen, Ma'ruf Bajamal. Selamat petang Bapak-Bapak, semoga dalam kondisi sehat selalu. Kita sapa terlebih dahulu Pak Ma'ruf. Mas Ma'ruf, untuk saat ini Del Pedro telah ditetapkan sebagai tersangka penghasutan, dan sebenarnya dalam kronologi persiapan aksi dan juga tudingan bahwa Del Pedro melakukan penghasutan itu seperti apa yang bisa Anda sampaikan?
Mas Ma'ruf? Mas Ma'ruf? Oke, kami ke Prof. Kiki terlebih dahulu sambil kita memperbaiki sambungan Zoom bersama dengan Mas Ma'ruf, kuasa hukum dari Del Pedro. Prof. Kiki, ini bahwa polisi menyatakan bahwa Del Pedro sebagai tersangka penghasutan. Menurut Anda seperti apa sebenarnya penetapan tersangka? Apakah sudah sesuai prosedur dan juga apakah ada indikasi ini terkait kriminalisasi terhadap aktivis? Prof. Kiki? Ya, Prof. Kiki, bahwa polisi telah menetapkan tersangka terhadap Del Pedro sebagai tersangka penghasutan dan mengajak sejumlah remaja anak atau pelajar untuk melakukan aksi unjuk rasa. Menurut Anda, apakah ini sudah tepat penetapan tersangka ini dan sudah sesuai prosedur? ini sudah masuk proses litigasi ya, karena sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya bukan ahli hukum, jadi perspektif saya bukan hukum. Nah, sekarang tinggal adu bukti ya. Kalau teman-teman buka buktinya apa kayak gitu. Nah, kalau polisi kan yakin ini udah tersangka loh ya, berarti sudah merasa cukup bukti untuk masuk ke proses litigasi. Nah, saya kalau untuk peristiwanya sendiri, saya ini kebetulan di Surabaya. Nah, 3 hari berturut-turut saya ke lapangan, saya lihat itu banyak anak-anak yang dilakukan polisi adalah anak-anak dari 13 sampai 16 tahun. 13 sampai 16 tahun yang dilakukan oleh polisi adalah menyisir apakah ada unsur pidana. Nah, kalau cuman tawuran, kelasnya tawuran, ya dikembalikan ke orang tua masing-masing, dipanggili, orang tuanya dipanggili, terus diminta membina kayak gitu. Yang di Jakarta ini kan dihubungkan dengan penyerangan-penyerangan, peristiwa-peristiwa kriminal yang dilakukan di lapangan. Nah, polisi kalau hanya sekedar menghasut-hasut, ya itu belum cukup kuat. Kita juga suka ngompori, meskipun saya misalnya tukang kompor. Oke, tampaknya kami mengalami gangguan teknis dengan Prof. Kiki. Kami kembali ke Bang Ma'ruf Bajamal, kuasa hukum dari Del Pedro. Bang Ma'ruf, sebenarnya polisi menetapkan bahwa Del Pedro ini sebagai tersangka penghasutan. Dan sebenarnya dalam proses aksi kemarin, seperti apa sebenarnya media sosial yang digunakan oleh Del Pedro dan kemudian yang dituduhkan adalah dengan media sosial itulah menghasut remaja pelajar untuk ikut aksi unjuk rasa? Ya, terima kasih. Ini atas kesempatan yang bagus ya juga untuk kami klarifikasi terkait dengan bukan hanya secara substansi kasusnya, tapi prosedur penetapan dan penangkapan yang dialami oleh klien kami ya. Sebelum saya menjawab terkait postingan tersebut, jadi peristiwa penangkapan kepada klien kami itu ya pada intinya jika memang penegakan hukum ini dilakukan sesuai dengan prosedur, dijalankan sesuai dengan due process of law, kami akan hormati. Akan tetapi jika ada penyelewengan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap itu, tentunya ini tidak sejalan dengan konsep negara hukum Indonesia. Nah, atas dasar itu kami mencermati bahwa ada kejanggalan dalam proses hukum yang dialami oleh klien kami. Pertama adalah klien kami ketika itu ditangkap tanpa terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi. Padahal klien kami ini tidak tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, proses penangkapan itu dilakukan tanpa ada penjelasan yang utuh, yang lengkap kepada klien kami, sehingga klien kami ini bisa mengerti apa tuduhan yang kemudian disangkakan kepada dirinya. Nah, akan tetapi tanpa penjelasan yang baik itu, klien kami langsung dibawa ke markas Polda Metro Jaya, lalu kemudian baru di sana diperiksa dan kami baru mengetahui. Jadi tuduhannya itu bukan hanya soal pasal penghasutan, jadi ada beberapa pasal yang dikenakan kepada klien kami. Pasal penghasutan itu menyangkut dengan pasal 160 KUHP,
terus kemudian ada juga Undang-Undang Perlindungan Anak di situ, kemudian juga ada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dalam sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat 3 junto 28 ayat 3 Undang-Undang ITE terkait dengan berita bohong yang menimbulkan kerusuhan. Nah, mencermati ini adalah memang substansi utamanya adalah terkait dengan postingan atau flyer yang kemudian dipermasalahkan oleh pihak penegak hukum, dalam hal ini adalah penyidik dari Polda Metro Jaya. Nah, itu yang kemudian jadi substansinya. Akan tetapi bagi kami tentunya substansi dari materi atau postingan tersebut sebenarnya tidak ada unsur-unsur yang kemudian bisa dipandang atau dianggap melawan hukum. Nah, tadi juga sudah dijelaskan di awal oleh Prof. Kiki ya, itu sangat baik sekali gitu. Kalau menghasut hanya sekedar menghasut yang tidak clear, artinya tidak sampai mengarah kepada suatu perbuatan yang konkret, itu menimbulkan suatu tindak pidana, nah, itu harusnya tidak dapat dikenakan atau diancam oleh hukuman atau sebagaimana pasal 160 KUHP. Saya mau sedikit menanyakan bahwa terkait dengan pasal perlindungan anak bahwa tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur eksploitasi. Karena pada dasarnya di Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyalahi aturan adalah unsur paksaan dan juga perekrutan ataupun juga eksploitasi terhadap anak untuk melakukan unjuk rasa. Apakah itu ada di media sosial yang tadinya dituduhkan oleh pihak kepolisian ataupun sebagai penetapan tersangka ini? Ya, tentunya berdasarkan penilaian kami itu tidak ada ya. Klien kami tidak punya kapasitas dan tidak dalam rangka melakukan eksploitasi, apalagi mempengaruhi individu-individu tertentu gitu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya dalam kesempatan ini, bahwa dalam hukum pidana tuh ada yang namanya lex serta, lex stricta, dan lex scripta. Jadi dia harus jelas, dia harus tegas, dia harus tertulis. Artinya apa? Harus jelas ini hubungan antara sebab dan akibat dari perbuatannya. Nah, dalam konteks ini kan pasalnya yang dikenakan pada intinya semuanya menyangkut dengan delik material. Artinya ada akibat nyata yang konkret yang terjadi. Dan akibat itu disebabkan oleh perbuatan dari klien kami. Baik, kami tangkap poinnya. Baik, saya ke Prof. Tapi itu tidak sepenuhnya benar, karena banyak faktor yang terjadi jika memang polisi mencoba mengkonstruksikan bahwa terjadi kerusuhan disebabkan oleh perbuatan atau perlakuan dari yang dilakukan oleh klien kami. Baik, saya ke Prof. Kiki. Prof. Kiki, bahwa kalau dalam perspektif media sosial itu artinya luas secara umum, siapapun dapat mengakses, dan ini merupakan tersangka Del Pedro disebut sebagai melakukan upaya penghasutan terhadap remaja pelajar. Dan ini dalam pasal tersebut juga tidak disebut ataupun pidana akan termasuk terkait dengan pemaksaan, perekrutan, dan juga adanya eksploitasi. Nah, dalam pandangan Anda seperti apa sebenarnya term atau terminologi penghasutan ini yang digunakan oleh pihak kepolisian? Nanti masuk wilayah abu-abu. Apa wilayah abu-abu? Tadi Ma'ruf memang sudah menyebut apakah ada hubungan sebab akibat antara penghasutan itu dengan tuduhan penghasutan itu dengan kejadian rusuh. Nah, tetapi juga wilayah abu-abunya adalah apakah kalau ada demo kemudian gara-gara penghasutan itu dalam tanda petik ya, kemudian anak-anak itu ikut terlibat, gerondong ikut geruduk-geruduk itu, ya inilah yang perlu dibuktikan. Ada digital forensik yang bisa dilakukan, tapi menurut saya juga harus dilihat di lapangan. Kalau dalam waktu cepat, misalnya 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, polisi tidak menemukan hubungan sebab akibat yang kuat antara tuduhan itu dengan kejadian perkaranya, ya harus dilepas. Itu namanya restoratif justice. Tetapi kalau ada dinyatakan ada hubungan yang kuat antara konten penghasutan ini dengan kejadian di lapangan, ya diproses. Masalahnya kalau ke arah sana diproses, pasti polisi dihujat lagi, karena tidak menerapkan restoratif justice, tidak menerapkan pembinaan untuk anak-anak dan segala
Nah, kita lihat waktu aja 1 kali 24 jam apa yang dimiliki polisi sebagai bukti dan apa yang harus ditolak oleh lawyer. Ya, artinya Anda menyatakan bahwa kalau delik terkait dengan penghasutan ini dalam artian sangat lemah ya? Ya belum tahu karena dia harus membuktikan, kan baru ditangkap, diproses, belum dibuka ke ruang publik. Apakah ada hubungan antara yang Ma'ruf bilang itu tadi, antara kejadian perkaranya dan penghasutannya gitu. Kalau nggak ada ya harus dilepaskan secepatnya gitu. Ya, baik. Saya ke Bang Ma'ruf. Bang Ma'ruf, bahwa sebenarnya untuk terkait dengan ajakan ataupun tulisan yang berada di media sosial itu seperti apa? Karena ada juga yang sempat ditampilkan oleh pihak kepolisian terkait dengan persangkaan ini atau tersangka Del Pedro, bahwa anak-anak mahasiswa atau adik-adik mahasiswa dan juga adik-adik pelajar SMK 2020 untuk melakukan aksi unjuk rasa. Apakah seperti itu dan kemudian seperti apa sebenarnya ajakan di media sosial yang dalam perspektif Lokataru Foundation yang merupakan kebebasan berekspresi dan juga kebebasan untuk melakukan penyampaian pendapat? Ya, begini. Saya mau menjelaskan harus dilihat ini secara konteks ya, bukan hanya teks. Artinya bukan hanya melihat postingannya, tapi konteks dari tugas-tugas Lokataru Foundation itu sebagai organisasi yang memang fokus kepada advokasi hak asasi manusia dan demokrasi. Nah, dalam rangka itu mereka sedang melakukan tugasnya untuk melakukan pencatatan, untuk melakukan pendokumentasian, dan untuk melakukan advokasi pendampingan atau memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang misalkan dia justru mengalami kekerasan, justru dia misalkan mengalami kerugian-kerugian yang disebabkan dari hak-haknya dia untuk menyatakan pendapat, hak-haknya dia untuk berkumpul dan berserikat justru direnggut oleh negara. Nah, itu sebenarnya advokasi yang dilakukan dan substansi dari isi postingannya itu adalah seperti itu kalau kita cermati ya, silakan dilihat. Nah, oleh sebab itu makanya kalau ditanyakan adalah apakah tidak cukup kuat? Bukan tidak cukup kuat. Bagi kami ini tidak berdasar. Jadi apa dasarnya kemudian? Jadi hanya sebatas postingan, tidak ada direct message atau tidak ada lanjutan untuk mengajak secara langsung begitu, Bang Ma'ruf? Iya, prinsipnya kalau dikatakan mengajak secara langsung, mereka justru melakukan advokasi gitu. Advokasi untuk melakukan bantuan. Mereka kan membuka posko bantuan. Itu kan substansi utama dari postingan yang dipermasalahkan hari ini. Jadi kalau dikatakan itu ajakan atau hasutan, kami mempertanyakan bagian mananya yang hasutan. Terus kemudian kalau ditanyakan itu menimbulkan kerusuhan, apa dasarnya itu bisa menimbulkan kerusuhan? Sementara kita tahu kerusuhan itu terjadi, saya percaya itu bukan tidak ada faktor tunggal di situ. Itu faktor yang kemudian rumit dengan segala macam, justru penyebabnya negara itu sendiri. Misalkan pemerintah yang tidak mendengar masyarakat atau DPR yang justru tidak memperjuangkan hak-hak rakyat, itu kan yang kemudian bisa jadi itu yang kemudian memprovokasi masyarakat. Jadi maksud saya adalah jangan kemudian klien kami ini dijadikan kambing hitam atas kerusuhan yang terjadi sehingga ini menjadi kriminalisasi. Baik. Karena apa? Dampaknya ini berbahaya sekali. Bukan hanya kepada klien kami, dampak dari proses hukum kepada klien kami ini bisa pertama adalah mendelegitimasi kerja-kerja masyarakat sipil dalam melakukan advokasi dan pemantauan hak asasi manusia dan demokratisasi. Kedua, ini bisa menimbulkan chilling effect. Artinya ini bisa menimbulkan efek takut kepada orang-orang untuk menyuarakan pendapatnya, untuk melakukan advokasi dan berdemonstrasi. Yang ketiga, ini bisa menjadi sebuah ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Kami ini tangkap harus Bang Ma'ruf tidak bisa kita biarkan. Kita harapkan polisi bertindak profesional dan tadi berdasarkan Prof. Kiki menyatakan bahwa harus ada restoratif justice bila pembuktian ini dirasa minim dan juga tidak ada lagi kriminalisasi terhadap aktivis yang tengah menyuarakan pendapat dan juga para demonstran dapat dibebaskan. Terima kasih Prof. Kiki atas perspektifnya dan juga Bang Ma'ruf Bajamal telah bersama kami di Kompas Petang. Usai jeda, Saudara, Presiden Prabowo bertolak ke Beijing, Tiongkok untuk memenuhi undangan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kunjungan kerja luar negeri ke Tiongkok sempat dibatalkan karena situasi keamanan di Indonesia.
Kembali di Kompas Petang, Saudara. Presiden Prabowo bertolak ke Beijing, Tiongkok untuk memenuhi undangan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kunjungan kerja luar negeri ke Tiongkok sempat dibatalkan karena situasi keamanan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menghadiri parade militer di lapangan Tiananmen, Beijing. Hadir juga pemimpin negara lain seperti Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin hingga pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un. Presiden Xi Jinping menyampaikan permintaan khusus agar Presiden Prabowo hadir dalam perayaan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II di Tiongkok dan parade militer. Sebelumnya, Presiden Prabowo mempertimbangkan dinamika dalam negeri sekaligus menjaga hubungan baik dengan negara tirai bambu. Meski tuntutan agar anggota DPR yang bermasalah dipecat baru dijawab parpol dengan menonaktifkan anggotanya, DPR dan partai politik kini dituntut segera melaksanakan tuntutan masyarakat sipil. Salah satunya menstop berbagai macam tunjangan dan fasilitas bagi anggota DPR serta mempublikasikan transparansi anggaran. Usai dinonaktifkan dari anggota DPR fraksi Nasdem, fasilitas dan tunjangan Ahmad Saroni dan Nafa Urbah kini dibekukan. Tak hanya itu, DPP Nasdem akan menyerahkan kepada Mahkamah Partai untuk memutuskan langkah tegas maupun sanksi kepada kedua kadernya tersebut. DPP telah mengirim surat kepada fraksi di DPR melalui surat nomor 168 untuk membekukan semua fasilitas atas kedua orang tersebut, baik gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat terhadap mereka dalam status kedewanan. Kita akan membawa kasus ini ke Mahkamah Partai. Nanti Mahkamah Partai lah yang akan memutuskan kasus ini secara final dan mengikat. Tak cukup hanya dengan memecat kader yang bermasalah. Keberanian parpol melalui fraksinya di DPR juga dinantikan publik untuk berani mengevaluasi program-program unggulan pemerintah yang butuh anggaran besar. DPR dan pemerintah juga dituntut segera membuat terobosan untuk menggenjot gairah ekonomi. Ya, kalau nengok dari itikat dari partai sampai hari ini saya belum melihat itu ya. Mereka ingin mengundurkan diri. Tapi ini bisa menjadi pertimbangan presiden di luar bahwa publik menuntut pemecatan atau mereka mengundurkan diri untuk menaikkan standar kita berbangsa dan berdemokrasi, Mas. Dan kita menunggu itu. Dan kalau partai berani melakukan itu, kita akan mengapresiasi dan akan mengingat selamanya bahwa Golkar, Nasdem, PAN, atau PDIP, ataupun partai-partai yang lain siap untuk lebih baik. Dan saya berharap memang ada semacam evaluasi total program-program besar yang dilakukan pemerintah sampai sekarang ya. Sehingga relaksasi dari penyesuaian nanti bisa memberikan stimulus kepada publik, apakah lewat ya biasanya kan dari Pak SBY sampai Pak Jokowi ada semacam bantuan langsung tunai, Mas Mario, ataupun ada insentif fiskal yang lain untuk kalangan dunia usaha ataupun inisiatif-inisiatif ekonomi lain yang bisa membuat masyarakat tidak terlalu merasakan himpitan ekonomi itu. Menanggapi tuntutan agar wakil rakyat lebih peka dan transparan, Ketua fraksi Golkar di DPR Sarmuji menjelaskan, jika baru di periode ini DPR membentuk Badan Aspirasi Masyarakat. Meski begitu, Sarmuji sadar badan tersebut harus mereformasi jiwa kinerjanya. Pimpinan sudah memberi arahan pada kita semua untuk lebih aktif ya menjemput aspirasi masyarakat. Bahkan sebenarnya di DPR periode ini sudah ada juga badan khusus untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam bentuk Badan Aspirasi Masyarakat. Tetapi memang yang harus kita perbaiki, jujur saja yang harus kita perbaiki ini jiwanya, rohnya. Kita introspeksi, kita memperbaiki jiwa kita bahwa ke depan, hari-hari ke depan akan diisi dengan jiwa yang penuh keterbukaan dan transparansi. Tak hanya DPR, situasi saat ini juga menuntut pemerintah untuk segera meninjau ulang kebijakan efisiensi sekaligus membenahi kebijakan penggunaan APBN demi menyelamatkan ekonomi rakyat. Tim Liputan, Kompas TV.
Setelah dihujani kritik atas tunjangan fantastis DPR, lalu perilaku beberapa anggotanya yang nyeleneh, dan DPR hari ini sudah membuka ruang diskusi secara langsung dengan perwakilan sejumlah organisasi mahasiswa dan juga organisasi massa. Lalu apakah hal ini sudah menjawab esensi dari sejumlah tuntutan masyarakat sipil? Kita bahas bersama anggota DPR fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan juga mantan Ketua BEM Unpad yang juga konten creator lawan buta politik Firdian Aurelio. Selamat petang Mas Firdian. Ya, selamat petang Mas. Ya, Mas Firdian, ini kita melihat bahwa dinamika DPR telah menyambut dan juga membuka ruang diskusi terkait dengan aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa. Anda melihatnya seperti apa dan bagaimana memastikan bahwa komitmen terutama dari 17+8 yang kemudian menjadi tuntutan para mahasiswa terkait dengan tunjangan fantastis dan juga sejumlah tuntutan lainnya terhadap pemerintahan dan juga DPR? Sebelum memulai saya pengen menyebut 10 nama Mas. Afan Kurniawan, Sarinawati, Saiful Akbar, Akbar Basri, Budi Haryadi, Rusman Diansyah, Sumari, Reza Sendi Pratama, Andika Lutfi Falah, Iko Julian Junior. Adalah 10 nama yang bukan hanya sekedar angka. Mereka juga bukan cuma soal statistik kematian. Mereka adalah warga negara yang tiap hari punya cerita, mereka punya keluarga dan mati di tangan negara. Jadi saya berpikir memangnya masih ada sekarang wakil rakyat. Di mana wakil rakyat DPR RI ketika aparat kepolisian memerintahkan untuk melakukan penembakan kepada massa aksi? Di mana DPR RI ketika kemudian 10 orang ini meninggal, malah kemudian eksekutifnya mendorong untuk menaikkan pangkat polisi? DPR RI kan adalah lembaga check and balances, pengawas. Harusnya DPR RI sebagai wakil sipil, wakil rakyat, yang bisa dong mendorong agar penuntasan keadilan untuk korban ini terwujud. Agar aparat tidak lagi menggunakan senjatanya. Kalau perlu, pimpinan tertingginya, Kapolri, ya harus dicopot sepaket dengan reformasi Polri di dalamnya. Militer juga jangan diikut sertakan di dalam krisis demokrasi dan sipil ini. Artinya DPR belum menjawab esensi terkait dengan penghilangan nyawa, dan 10 nyawa ini bukan hal yang bisa dipandang remeh karena ini merupakan bentuk dari represi pihak kepolisian kepada warga atau masyarakat. Iya, betul Mas. Ini tuntutan 17+8 lah yang tadi dibawa teman-teman Mas di audiensi juga, kemudian seluruh fraksi KT lagi membahas ini juga. Di dalamnya nih ya, saya usul buat wakil rakyat kalau memang masih ada wakil rakyat. Salah satu tuntutan yang paling mudah tercapai kalau kalian semua masih punya political will adalah bentuk tim investigasi independen untuk mengawal seluruh korban kekerasan aparat selama sepekan demonstrasi terakhir. Termasuk ada kawan-kawan kami yang sekarang dikriminalisasi paksa Mas. Ada Harik Anhar, Del Pedro Marhen, Syahdan. Ada 20 lebih yang menghilang. Versi laporan Kontras, hilang Mas di era ruang kaca penuh kamera gini, hilang. Di Unpad sendiri, mantan kampus saya, ada salah satu mahasiswa yang kemudian saat aksi diculik, kemudian hilang kesadaran dan dibuang ke rumah sakit Mas, sekarang masih koma. Artinya kalau sekarang saya pengen ngomong wakil rakyat harus ngapain, political will paling pertama, bentuk tim investigasi independen. Karena kalau polisi yang harus investigasi sendiri, polisi aja bilang penembakan gas air mata di Unpas Unisba, itu mah karena angin aja masuk kampus. Konyol kan? Gak akuntabel, konflik of interest. Libatkan sipil, libatkan akademisi, libatkan berbagai elemen organ media dan sebagainya untuk menginvestigasi berbagai kekerasan ini. Baru masuk ke tuntutan-tuntutan lainnya. RU perampasan aset, RU masyarakat hukum adat, tapi paling pertama keadilan buat korban dulu dan tarik seluruh senjata baik itu polisi dan militer dari pengamanan-pengamanan sipil karena kami ini punya tuntutan damai Mas. Artinya prioritas pertama ada tim investigasi independen terkait dengan kasus Afman ataupun juga kasus dari 25 Agustus hingga awal September, dan upaya ini butuh komitmen yang serius dari DPR. Namun jawaban Anda tahan terlebih dahulu, kami akan lanjutkan setelah jeda hanya di Kompas Petang. Boleh dicek, misalnya di KUHP itu sampai sekarang belum selesai karena memang masih terus menerima aspirasi dari publik maupun juga termasuk
adik-adik dari mahasiswa. Nah, kalau kemarin dalam aksi penyampaian pendapat, sebenarnya kami juga mau keluar untuk menerima seperti pada hari ini. Pada hari ini ada perwakilan dari DPR yang menerima keluar untuk aksi pengunjuk rasa. Tetapi kalau yang kemarin-kemarin begitu kita mau keluar, itu sudah bukan murni unjuk rasa, ada pihak-pihak penumpang gelap yang tentunya suasana di lapangan tidak kondusif. Soal moratorium perjalanan dinas itu anggarannya apa? Ya seharusnya kalau moratorium perjalanan dinas bila tidak dilaksanakan, tentunya uangnya tidak dialihkan ke kegiatan lain tapi dikembalikan ke pemerintah. Saya nggak hafal totalnya. Pak, terkait anggota yang telah dinonaktifkan bagaimana, Pak? Terkait anggota DPR yang dinonaktifkan itu bagaimana kelanjutannya? Ya, pimpinan partai sudah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal DPR bahwa untuk anggota yang dinonaktifkan itu diminta untuk tidak dikeluarkan fasilitas yang terkait dengan kedewanan, termasuk gaji dan fasilitas lain. Bang, soal komitmen soal rancangan perampasan aset ini DPR gimana? Soalnya jadi salah satu desakan juga agar segera. Ya tadi sudah disampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa undang-undang perampasan aset itu terkait dengan beberapa undang-undang yang saling terkait dan supaya tidak kontinu. Terakhir kami sudah sampaikan bahwa tinggal menunggu KUHP selesai, kita akan bahas undang-undang perampasan aset karena itu saling terkait. Nah, ini undang-undang perampasan, undang-undang KUHP-nya masih terus menerima partisipasi publik. Tapi kami sudah sampaikan kepada pimpinan Komisi 3 bahwa sudah ada batas limit yang mesti kita selesaikan karena partisipasi publiknya sudah banyak dan sudah cukup lama. Mudah-mudahan sebelum akhir masa sidang ini yang untuk KUHP sudah dapat diselesaikan sehingga kita bisa langsung masuk ke pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Bang, untuk status Bang Adis kan sekarang nonaktif, Bang. Dalam kerusuhan, terkait investigasi untuk mengungkap kerusuhan. Ya, tadi memang ada permintaan dari adik-adik BEM untuk kami menyampaikan kepada pemerintah atau ikut andil dalam tim investigasi dugaan makar yang juga telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, untuk itu kami akan menyampaikan kepada pemerintah aspirasi dari adik-adik Badan Eksekutif Mahasiswa ini untuk dapat ditindaklanjuti. Ya. Oke. Jadi kan siapa itu memang akan diganti atau seperti apa ya? Itu akan diserahkan kepada partainya. Demikian. Bang Dasko, satu lagi Bang Dasko terkait dengan tadi Bang Dasko mengatakan lagi, tadi Bang Dasko mengatakan ini menjadi momentum untuk evaluasi diri DPR dan itu seperti apa nanti untuk kedepannya Bang Dasko? Ya, kami sudah melakukan evaluasi bahkan sebelum acara hari ini. Itu tadi pernyataan dari Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR terkait dengan pertemuan dengan sejumlah perwakilan BEM seluruh Indonesia dan juga sejumlah aspirasi dan tuntutan yang telah dikemukakan oleh mahasiswa bersama dengan pimpinan DPR. Dan tadi dari pernyataan Sufmi Dasko bahwa komitmen untuk mengevaluasi dan juga menstop tunjangan fantastis dan juga akan tetap menyelesaikan tentang RUU perampasan aset termasuk juga terkait dengan tuntutan tim investigasi dan juga akan diinisiasi bersama dengan pemerintah. Kami masih bersama dengan mantan Ketua BEM Unpad Firdian Aurelio. Mas Firdian, bahwa tadi Wakil Ketua DPR menyatakan bahwa ada komitmen untuk melakukan tim investigasi dan juga akan mendorong pemerintah untuk mengusut tuntas terkait dengan pernyataan adanya dugaan makar dan juga terorisme dan kemudian juga berjanji untuk mengevaluasi dan menstop tunjangan fantastis termasuk juga salah satu tuntutan mengesahkan RUU perampasan aset. Tanggapan Anda? Saya sepakat dengan Wakil Ketua DPR kita ya, bahwa ketika ngomongin kerusuhan itu adalah penunggang gelap. Tapi rasanya jadi nggak tepat kalau kemudian tim investigasi yang dibentuk prioritas adalah mencari dugaan makar. Karena kalau itu adalah intelijen yang harusnya dimiliki oleh Presiden. Hari ini kita bicarakan soal 10 orang yang meninggal, Mas.
Makanya di dalam tuntutan ini kan tim investigasi independennya untuk korban demonstran, bukan buat mencari siapa yang makar. Bahwa pemerintah mau cari siapa yang makar, silakan. Pakai gunakanlah instrumen BIN, Baintelkam, BAIS-nya. Silakan. Supaya nggak asal tuduh gitu loh. Supaya nggak asal nyalahin rakyat, karena memang bukan rakyat ngarah ke sana. Kemarahan kepada DPR ini kan beda, Mas, sama kayak undang-undang KPK. Dulu kita punya suatu tujuan, tolak KPK. Undang-undang Cipta Kerja, tolak Cipta Kerja. Undang-undang TNI, tolak undang-undang TNI. Hari ini tuh kompilasi dan akumulasi kemarahan atas kesenjangan ekonomi yang terjadi, jutaan pengangguran, kemiskinan yang terjadi, dengan pejabatnya bermewah-mewah, pejabatnya joget-joget, pejabatnya tone deaf atau nirempati. Nah, poinnya, tuntutan kami itu nggak cuman mengarah ke soal perampasan aset. Makanya ada 17, 14, 8. Dan yang paling penting adalah sekarang keadilan untuk korban. 10 orang meninggal, 1 meninggal aja, harusnya menjadi kegagalan negara. Ini 10. Dan kalau di Korea Selatan, ketika waktu itu mau ada darurat militer, anggota parlemen sampai menjat-menjat pagar. Nah di kita DPR-nya kok baru muncul sekarang gitu loh. Kemarin kemana ketika di Kuitang lampu dimatiin, senapan ditembak, Kapolri bilang tembak saja. Kami juga telah berupaya menghubungi sejumlah anggota DPR, namun saat ini belum ada yang dapat merespons untuk membahas bersama dengan wakil ataupun mantan Ketua BEM Firdian Aurelio. Mas Firdian, untuk saat ini ada juga tenggat waktu yang diberikan oleh kawan-kawan mahasiswa terhadap DPR dan juga pemerintah maupun juga polisi dan TNI. Untuk saat ini seperti apa komitmen dan juga komunikasi dengan teman-teman mahasiswa, terutama dari BEM Unpad terkait dengan tuntutan mahasiswa 17+8? Ya, untuk teman-teman mahasiswa, kami berkomunikasi, ya kan. Terus misalnya kalau saya pribadi karena udah alumni jelas ya, saya terkonek bersama teman-teman konten kreator yang ikut membuat ini nih, ya kan. Begitupun dengan teman-teman LSM maupun serikat buruh, alias teman-teman gerakan sipil, komunitas, dan lain sebagainya. Nah, bab soal deadline gini deh. Ini kan kami ini mencoba melakukan aksi-aksi damai ya, termasuk audiensi teman-teman mahasiswa itu hal yang bagus lah. Karena kan menunjukkan bahwa kami open to dialog. Bahkan kalau jadi pun, nantinya teman-teman gerakan sipil ini pengen bikin aksi di hari Jumat. Tanggal merah tuh harusnya libur istirahat, kita mau tetap aksi damai. Kita pengen nyampein aspirasi, kalau perlu nyalain lilin sebagai bentuk solidaritas untuk korban yang meninggal dan lain sebagainya. Dan tanggal 5, persis hari Jumat nih tuntutan ini nih. Pertanyaannya, DPR udah dikasih tuntutan ini selama sepekan terakhir, dikerjain nggak? Mas aja kan sebagai misalnya di sini jurnalis, reporter dan sebagainya dikasih deadline sama bos 1 hari ya selesai, harus selesai gitu, suka atau nggak suka. Masa iya DPR udah dikasih gaji fantastis, kita kasih 5 hari deadline, mager-mageran ngerjainnya. Kalau di kantor deadline nggak lolos kan dipecat. Nah kalau ini apa? Makanya sekarang kita mau melakukan aksi-aksi damai seperti yang pemerintah harapkan dan seperti yang masyarakat inginkan. Baik. Maka jangan sampai harapannya DPR itu di tanggal 5 tidak menepati. Karena kalau enggak nanti ya wajar aja kalau warga jadi marah gitu loh Mas nantinya. Baik kita nantikan bagaimana komitmen dari wakil rakyat, terutama menyerap aspirasi rakyat dan juga tuntutan 17+ mahasiswa dan juga rakyat terkait dengan penuntasan, pengusutan maupun investigasi dari 10 nyawa yang hilang pasca demo 25 Agustus kemarin dan juga sejumlah tuntutan bagi pemerintah, DPR, TNI, Polri dan juga kementerian. Terima kasih atas waktunya mantan Ketua BEM Unpad Mas Firdian Aurelio telah bersama kami di Kompas Petang. Usai jeda saudara, saat penjarahan rumah 31 Agustus lalu, kucing milik anggota DPR RI nonaktif dari fraksi PAN Uya Kuya ikut dijarah. Salah satu kucing Uya telah ditemukan dan kini dirawat di Pusat Kesehatan Hewan Jakarta Ragunan. Pelatih Timnas Patrick Kluivert dan sejumlah pemain Timnas yang akan menjalani laga persahabatan di Surabaya, Jawa Timur membuat video berisi pesan kepada masyarakat untuk saling jaga. Kembali di Kompas Petang, saudara, saat penjarahan rumah 31 Agustus lalu, kucing milik anggota DPR RI nonaktif dari fraksi Partai Amanat Nasional Uya Kuya
ikut dijarah. Salah satu kucing Uya telah ditemukan dan kini dirawat di Pusat Kesehatan Hewan Jakarta di Ragunan, Jakarta Selatan. Kucing jantan milik Uya Kuya ini masih menjalani perawatan di Pusat Kesehatan Hewan Jakarta. Pihak Pusat Kesehatan Hewan menyatakan telah melakukan cek kesehatan dengan cara mengambil sampel darah dan memasang infus ke kucing tersebut. Sebelumnya kucing ini sempat mengalami shock atau stres, namun setelah menjalani perawatan kini kondisi kucing sudah membaik. Kucingnya kondisi saat ini stres, namun saat ini kita sudah ambil hasil darah. Alhamdulillah hasil darahnya bagus, kondisinya hanya stres saja. Sesuai SOP kita pelihara dan kita rawat dengan baik, pemberian makanan, kemudian multivitamin, antibiotik untuk menghindari tingkat stres yang lebih tinggi. Saudara, puluhan mahasiswa Universitas Islam Bandung berunjuk rasa di depan kampus Unisba yang berdekatan dengan kantor rektor. Mahasiswa mengaku kecewa terhadap pernyataan Rektor Unisba Harits Numan yang menyebut tidak ada penembakan gas air mata ke dalam kampus karena dinilai tidak sesuai dengan fakta. Atas pernyataan ini, Rektor Unisba minta maaf dan mencabut pernyataannya. Ia juga mengecam aksi represif polisi dengan menembakkan gas air mata ke dalam area kampus. Kita menemani di rumah sakit melakukan take down terkait dengan rilis yang ada di Instagram Universitas Islam Bandung. Dengan menggantinya mengusung represivitas itu yang pertama dan juga akan membantu korban hingga selesai, khususnya mahasiswa Unisba dan kawan-kawan yang lain. Oke, tolong di take down. Dan titik poinnya, kami mohon, titik poinnya adalah mengutuk represivitas dan juga tindakan brutal daripada aparat. Bentar, tindakan menembakkan gas air mata ke area kampus itu adalah tindakan yang dilarang secara hukum. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengutuk keras tindakan represif para aparat kepolisian di area kampus Unisba. Kami mohon Polda untuk mengamankan kampus Unisba ini menjadi kampus yang tentunya bersih dan bukan sebagai basis. Usai jeda, saudara, pelatih timnas Patrick Kluivert dan sejumlah pemain timnasnya akan menjalani laga persahabatan di Surabaya, Jawa Timur, membuat video berisi pesan kepada masyarakat untuk saling jaga. Kembali di Kompas Petang, saudara, pelatih timnas Patrick Kluivert dan sejumlah pemain timnasnya akan menjalani laga persahabatan di Surabaya, Jawa Timur, membuat video berisi pesan kepada masyarakat untuk saling jaga. Pesan disampaikan dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Patrick Kluivert dan sejumlah pemain seperti Rizky Ridho, Jai Idzes, Ragnar Oratmangun meminta masyarakat untuk saling jaga. Pesan ini disampaikan usai kericuhan yang terjadi di sejumlah daerah pasca aksi demo memprotes tunjangan fantastis DPR dan penghentian kekerasan dalam menangani aksi demonstrasi. Dear Indonesia, mari kita saling jaga. Let's take care of each other. Mari kita saling jaga. Let's take care of each other. Let's take care of each other. Mari kita saling jaga. Mari kita saling jaga. Let's take care of each other. Let's take care Indonesia. Let's take care Indonesia. Let's take care Indonesia. Mari kita jaga Indonesia. Mari kita jaga Indonesia. Let's take care Indonesia. Mari kita jaga Indonesia. Let's take care Indonesia. Mari kita jaga Indonesia. Mari kita jaga Indonesia. Terima kasih. Keberita lainnya, saudara, kebakaran melanda asrama Polsek Serpong Rabu sore, belasan rumah ludes terbakar. Kobaran api disertai asap tebal terlihat dari lokasi terbakarnya asrama polisi yang dihuni personel Polsek Serpong. Banyaknya bahan yang mudah terbakar disertai angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke seluruh bagian asrama.
Informasi tadi menutup jumpa kita di Kompas Petang hari ini. Saya Harjuno Pramudito. Dan saya Maidop Elfrina. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh... Luwak sugar dulu. Wah,